Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, my students, welcome to our English class. Dan di video ini Mister akan melanjutkan materi kita pada topik talking about past events, dan ini adalah subtopik yang terakhir. Nah, sebelum itu mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everyone, so insyaallah di topik ini kita sudah mempelajari tentang kemarin ada jenis-jenis perubahan kata kerja, regular dan irregular, kemudian ada tabelnya, kemudian di pertemuan kedua kita mempelajari fokus kepada tensesnya ya, yaitu yang simple past tense. Nah, untuk materi terakhir di video ini, di bab ini, kita akan membahas tentang present perfect tense. Nah, mari kita mulai. Oke, jadi present perfect tense itu sebenarnya terkadang memahaminya itu mirip dengan simple past tense ya. Karena itu Mister akan mulai dari perbedaannya dulu. Nah, jadi kemarin kita udah bahas tentang simple past tense, yaitu kalimat atau pola kalimat yang menceritakan kejadian di masa lampau. Nah, kalau present perfect tense, dia itu adalah menceritakan kejadian yang sudah selesai dilakukan, gitu. Kalau simple past tense itu dia menggunakan keterangan waktu yang spesifik, yang jelas, contohnya yesterday, 2 days ago, last week gitu ya. Dia menggunakan keterangan waktu yang jelas. Kalau untuk present perfect tense, terkadang dia nggak fokus ke waktunya kapan, hanya fokus kepada kegiatannya, bahwa kegiatannya itu sudah selesai, gitu aja. Dan ada embel-embel kata-kata sudah. Jadi misalnya kalau dalam simple past tense, kalimatnya misalnya saya belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, ada keterangan waktu kemarin. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, kalau untuk kalimat present perfect tense, kalimatnya menjadi saya sudah belajar bahasa Inggris. Nah, ada kata-kata sudah, begitu ya. Dan kalaupun dia pakai keterangan yang dipakai itu umumnya menggunakan since atau artinya sejak, atau dan juga for yang artinya selama. Nah, itu ya jadi perbedaannya. Baik, biar lebih paham, kita langsung lihat ke pola kalimatnya. Nah, inilah pola kalimat present perfect. Jadi sama seperti simple past tense kemarin, present perfect ini juga punya dua bentuk ataupun dua pola ya. Ada yang verbal, ada yang nominal. Coba masih ingat kan kemarin kalau verbal itu adalah kalimat yang menggunakan verb atau yang menggunakan kata kerja. Kalau nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, gitu. Baik, kita mulai dari yang verbal dulu. Untuk pola kalimatnya yang positif, kita menggunakan have ataupun has. Nah, have atau has di sini artinya telah atau sudah. Dan kemudian diikuti verb 3, kata kerja ketiga. Lalu bagaimana kalau nggak hafal kata kerja ketiganya? Kata kerja ketiganya yaitu yang kemarin ya, antum bisa lihat di tabel yang udah saya kirimkan di PowerPoint-nya. Nah, misalnya ada kalimatnya nih, kita lihat contoh kalimatnya. I have studied about announcement text. Nah, jadi have di sini artinya sudah. Saya sudah belajar tentang announcement text. Jadi fokusnya ke sudah ini. Begitu. Jadi ingat ya, atau boleh juga disingkat. I have disingkat menjadi I've studied about announcement text. Nah, itu pola positif. Untuk pola negatif, kita cukup menambahkan not. Nah, jadi have not ataupun has not, dan artinya berubah menjadi belum. Ya, kalau have sudah, kalau have ditambah not, jadi artinya belum. Contoh kalimatnya, I have not studied about announcement text. Saya belum belajar tentang materi teks pengumuman. Nah, gitu. Atau boleh juga disingkat. Have not-nya disingkat menjadi haven't. Atau kalau has not disingkat menjadi hasn't. Begitu ya. Jadi ingat, have artinya belum, kalau have artinya sudah, kalau have not artinya belum. Nah, sekarang bentuk yang terakhir yaitu interrogatif.
interrogatif atau kalimat tanya. Cukup have has-nya kita pindahkan ke depan. Dan artinya adalah sudahkah. Nah, begitu ya, sudahkah. Kemudian diikuti subjek dan diikuti kata kerja ketiga. Jadi, contoh kalimatnya, have you studied about announcement text? Sudahkah kamu belajar tentang teks pengumuman? Nah, begitu. Jadi, antum harus ingat aja, yang namanya present perfect tense, dia selalu menggunakan verb 3. Baik positif, negatif, atau interrogatif, semuanya verb 3. Tapi jangan lupa sebelumnya menggunakan have has dulu. Nah, itu untuk yang verbal, yang menggunakan kata kerja. Sekarang, kita masuk ke yang nominal, yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, masih ingat ya, maksudnya tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan apa kemarin? Dia menggunakan ana. Ana itu adalah singkatan dari A yang pertama, adjective atau kata sifat, N itu adalah noun atau kata benda, dan A yang terakhir itu adalah adverb atau kata keterangan. Nah, contoh. They have been ready since this morning. Nah, kita lihat perbedaannya adalah kalau yang di verbal setelah have has langsung verb 3, kalau yang nominal setelah have has kita tambahin been terlebih dahulu, baru masuk ke ana. Jadi di sini lihat ya, mereka telah siap sejak pagi ini atau sejak tadi pagi. Nah, siap itu kan bukan kata kerja. Jadi dia harus kita tambahkan been. Nah, karena dia kalimat nominal. Begitu ya. Nah, untuk negatif sama, tinggal tambahkan not juga. Tapi posisi not-nya setelah have has. Not dulu baru been gitu ya. Jadinya gini, they have not been ready for the exam atau test gitu. Jadi artinya mereka belum siap untuk ujian gitu. Nah, karena siap itu bukan kata kerja, maka tambahin been karena dia nominal. Terakhir untuk interrogatif atau kalimat tanya, sama aja have has-nya pindahin ke depan, tapi kita tambahkan been. Ya, setelah subjeknya kita tambahkan been. Contohnya, have you been ready for the English exam today? Sudahkah kamu siap? Nah, sudahkah kamu siap untuk ujian bahasa Inggris hari ini? Nah, jadi itu ya. Jadi hari ini kita hanya menutup materi di topik ini tentang present perfect tense gitu. Nah, lalu sekarang Ustadz akan jelaskan, tadi kan dia menggunakan have atau has ya. Kapan kita pakai have, kapan kita pakai has? Nah, ini jawabannya. Tergantung subjeknya. Jika subjeknya I, you, they, we, kita pakainya have. Jika subjeknya she, he, it, kita pakainya has. Nah, begitu ya. Baru diikuti kata kerja ketiga. Baik, biar kita lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut ini. Nah, lihat ya. Titik-titik, you heard about tsunami. Titik-titik, you heard about tsunami. Titik-titik, kamu mendengar tentang tsunami. Nah, lihat. Ini kalimat tanya, berarti yang di depan adalah have atau has. Karena dia you, subjeknya. Nah, ini you. Kalau you, maka menggunakan have. Berarti kita isi titik-titiknya dengan have. Have you heard about tsunami? Sudahkah kamu mendengar tentang tsunami? Dan kata kerja mendengar ini juga harus dalam bentuk kata kerja ketiga. Begitu. Lanjut. Susan, Maria, and I, bla bla bla, finished the test on time. Susan, Maria, dan saya telah menyelesaikan tes tepat waktu. Nah, telahnya menggunakan apa? Have atau has? Kita lihat. Susan, Maria, dan saya. Itu berarti kami, ya kan? Susan, Maria, dan saya. Berarti itu adalah kami. Kalau kami, we, dia menggunakan have. Maka di sini jawabannya have. Dan diikuti dengan kata kerja ketiga. Nah, lanjut. Sekarang contoh yang ketiga. Fadlan, bla bla bla, studied English for 5 years. Fadlan sudah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Ingat for di sini artinya selama ya. Fadlan sudah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Nah, kita lihat Fadlan. Fadlan itu adalah laki-laki ya, berarti he. Kalau he menggunakan has, maka jawabannya menjadi Fadlan has studied English for 5 years. Kata kerjanya kata kerja ketiga, jangan lupa. Terakhir, contoh terakhir, ini harusnya the ya. The cat has given birth to many kittens. Artinya
kucing itu telah melahirkan banyak anak kucing. Many kittens. Kittens di sini artinya anak kucing. Kalau cat itu kucing pada umumnya. So, kita lihat di sini subjeknya. The cat. The cat itu kalau diganti menjadi it. Ya, cat itu kan hewan, berarti menggunakan it. Kalau it pasangannya has, maka di sini jawabannya has. Dan kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga, given. Asal katanya adalah give, kata kerja keduanya gave, kata kerja ketiganya given. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita mentranslate ya. Kalau tadi latihannya melengkapi, sekarang kita mentranslate. Lihat di sini. Kalimat yang pertama, kami sudah menjawab soal-soal bahasa Inggris itu. Nah, kami itu adalah we, sudah. Nah, untuk kata sudahnya kita menggunakan have. Karena we tadi pasangannya have, bukan has. Menjawab, itu adalah answer. Kata kerja ketiganya answered. Soal-soal bahasa Inggris, berarti the English questions. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini, sudahkah kamu mengerjakan sholat zuhur hari ini? Sudahkah? Berarti kalimat tanya, berarti have-nya kita taruh di depan. Kamu menggunakan you. Nah, kalau have pasangannya you ya. Have you performed? Kata kerjanya mengerjakan menjadi kata kerja ketiga. Performed zuhur prayer today. Nah, kemudian terakhir contohnya, mereka belum makan apapun hingga siang ini. Ada kata belum, berarti dia negatif. Kita tambahkan not. Mereka, they. Nah, belum, kita menggunakan have. Karena they itu pasangannya have. Dan tambahkan not. They have not. Makan itu eat, tapi kita pakai kata kerja yang ketiga. Eat, ate, eaten. Kita menggunakan eaten. They have not eaten anything until this afternoon. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini contoh yang nominal, yang nggak ada kata kerja. Coba deh antum lihat kalimat yang pertama. Sudahkah kamu di rumah Arifah? Nah, sudahkah kamu di rumah Arifah? Itu kan nggak ada kata kerja ya. Dia menggunakan keterangan tempat atau waktu? Ya, keterangan tempat. Di rumah Arifah. Nah, berarti kita menggunakan been karena dia nominal. Sudahkah kamu? Karena kamu berarti kita pakai have. Have you been at Arifah's house? Nah, begitu. Kemudian, kami sudah di kelas sejak tadi pagi. Nah, ini juga tidak ada kata kerja. Hanya menggunakan keterangan tempat di kelas dan keterangan waktu sejak tadi pagi. Berarti kita harus tambahkan been karena dia nominal, nggak ada kata kerja. Maka menjadi we have been in the classroom, di kelas, since this morning, sejak tadi pagi. Dan kita lihat yang contoh terakhir untuk nominal, kami belum siap untuk ujian hari ini. Nah, lihat di sini juga tidak ada kata kerja. Dia menggunakan kata siap. Siap itu kata apa, nak? Kata sifat. Oke, jadi kalimatnya menjadi we, belum itu have not. Nah, karena nggak ada kata kerja, tambahin been dulu. We have not been, baru ready. Gitu. Untuk ujian hari ini, for today's exam. Nah, gitu. Jadi, insya Allah begitu untuk pertemuan hari ini. Kita fokus membahas tentang present perfect tense. Ustadz ulas sedikit ya. Jadi present perfect tense itu kalimat untuk menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu yang sudah selesai, perfect, sudah selesai. Dan dia menggunakan kata kerja ketiga, ataupun kalau dia nggak ada kata kerja maka menggunakan been terlebih dahulu, baru diikuti dengan ana, begitu. Okay, everyone. Inshallah that's all for today's material. Itu aja untuk materi hari ini. Jika antum punya pertanyaan, silakan menghubungi Ustadz Japri, dan Ustadz berharap antum bisa memahami materi ini, yaitu tentang present perfect tense, materi terakhir kita pada bab ini. Itu dulu dari Ustadz. Thank you for your attention. Let's close our meeting by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.